Bab 1566. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Terakhir kali dia pergi ke Sekte Yanluo untuk menendang Jim, Lu Chen tidak berani menggunakan tangannya yang menghancurkan langit untuk menghadapi orang suci tulang giok, dan hanya menggunakannya untuk menghadapi orang suci tulang. Beberapa hari kemudian, Lu Chen masih menjadi tubuh emas yang dimuliakan, alamnya tidak berubah, yaitu tubuh emas dapat mencapai tahap kesempurnaan. Biasanya, kekuatan tempur Lu Chen tidak akan meningkat banyak. Tapi Lu Chen sebenarnya berkata bahwa dia ingin membunuh Sage Tulang Giok bersama Fan Tianshu. Zuo Sui akan menjadi hantu jika dia tidak mempertanyakannya. Mungkin tidak bisa bertarung secara langsung, dan kekuatannya masih sedikit lebih buruk, tapi menyerang dari belakang masih bisa membunuh orang. Lu Chen agak tidak menyetujui keraguan Zuo Sui. Kali ini, saat itu, setelah tubuh emasnya telah sepenuhnya dikembangkan, kekuatannya telah meningkat, dan kekuatan tempurnya meningkat secara alami. Kalau orang lain, mungkin peningkatan kekuatan tempurnya tidak banyak, lagi pula ini bukan ranah baru, dan peningkatan kekuatan terbatas. Tapi Lu Chen berbeda, 5 urat naga memiliki peningkatan kekuatan yang sangat besar, dan ditambah dengan peningkatan kekuatan tubuh pertempuran, bahkan jika kekuatan Lu Chen tidak meningkat banyak, itu akan diperkuat oleh berbagai buff. Dengan bertambahnya kekuatan tempur juga meningkat, dan kekuatan tangan yang menghancurkan langit secara alami menjadi lebih kuat, yang secara khusus telah menimbulkan ancaman fatal bagi orang suci tulang giok. Apakah kamu akan menjadi jelek lagi? Zuo Sui melirik Lu Chen dan bertanya sambil tersenyum miring. Kapan kamu melihatku mendung? Lu Chen memutar matanya dan menolak mengakuinya. Bukan apa-apa, itu hanya berbicara, kamu bisa membunuh orang suci tulang giok. Itu sebenarnya sebuah keterampilan, tidak ada yang membencimu. Zuo Sui tersenyum tetapi tidak tersenyum, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia membenci orang. Ketika Lu Chen melihat ini, dia tidak repot-repot membicarakan Zuo Sui, dan berbalik dan menyuruh semua orang mencari tempat untuk menetap. Bagi orang Yin, Lu Chen hanyalah Zuo Sui yang merupakan pemain bagus. Belum lagi yang lainnya, hanya karena senjata yang digunakan orang ini adalah kipas, diketahui melampaui si Yin yang besar. Kipasnya pendek dan kompak, cocok untuk pertarungan jarak pendek, dan juga memiliki efek titik akupuntur. Ini adalah senjata yang relatif berbahaya dan tidak populer. Seperti kata pepatah, setiap inci itu pendek dan setiap inci berbahaya. Dengan senjata yang begitu jahat dan tidak populer, bisakah orang ini bertarung dengan adil? Saat Lu Chen menyelesaikan legiunnya, seseorang datang ke arahnya, diikuti oleh sekelompok besar orang. Teratai air, dan sekelompok besar orang suci dari Gunung Suiling. Hai, Lu Chen tersenyum dan melambai halo, seolah dia sangat akrab dengan Suilian. Namun, suasana hatinya sedang buruk. Benar saja rumahnya bocor dan hujan sepanjang malam, dan jalan musuh saat ini sempit. Lupakan orang-orang dari Sekte Yanluo, tetapi juga sejumlah besar orang kuat dari Suilian dan Gunung Suiling. Ekspedisi ini tentunya merupakan kehidupan yang mendebarkan dengan permasalahan eksternal dan internal. Pergi ke negeri kekacauan, di medan perang para suci, ada musuh di dalam dan di luar, saya benar-benar tidak tahu betapa berbahayanya itu. Tapi di sini, baik Sekte Yanluo maupun Suilingshan tidak akan melakukan apapun padanya. Siapa yang capek kerja dan berani main-main dengan orang di depan istana Chang? Hai kakak, kamu bicara dengan siapa? Apa aku sangat mengenalmu? Suilian mengutuk dengan wajah gelap. Aku hanya berbicara denganmu, jika aku tidak mengenalmu dengan baik, persetan. Lu Chen tersenyum. Vulgar. Suilian menatap Lu Chen dengan pandangan menghina, lalu melirik ke belakang Lu Chen, dan bertanya, di mana wanita jalang dari spirit raja itu? Siapa yang kamu tanyakan? Lu Chen mengerutkan kening, dan amarahnya muncul secara samar-samar. Itu Lingua jalang itu. Jalan teratai air. Begitu ucapan ini keluar, orang-orang Eldar di Legiun langsung mengebom kamp tersebut. 10 pelayan menghunus pedang mereka, dan 1000 pemanah juga mengangkat busur mereka, mengarahkan panah esensi sejati mereka ke teratai air. Terutama Ling Yan, yang semakin marah, mengangkat busurnya dan menunjuk ke arah Suilian dan berteriak, kamu berani memarahi Raja Ling, apakah kamu ingin mati? Siapa yang berani mengancam adik perempuanku? Pada saat ini, semua orang kuat di Gunung Suiling menyerbu satu demi satu, masing-masing membawa senjata, mempertahankan penglihatan, dan siap bertarung kapan saja.
Aku baru saja memanggilnya perempuan jalang, lalu kenapa? Sui Lian menatap Ling Yan, dan berkata sambil mencibir, berapa umurmu? Seorang transseksual yang bukan laki-laki atau perempuan, tetapi orang suci dengan tato tulang berani berteriak di depanku, jadi aku harus bertanya apakah kamu mau mati. Dan kamu sampah, kamu bahkan bukan orang suci, jika kamu memasuki tanah kekacauan, kamu akan menjadi tidak berguna bahkan jika kamu tidak mati. Petik 2. Oh, kamu bajingan jelek, beraninya kamu memarahiku, pergi ke neraka. Kemarahan Ling Yan menjadi semakin marah, tidak peduli apa yang terjadi, cukup angkat busurnya, dan anak panah yang kuat dari esensi sejati terkondensasi. Semua orang mematuhi perintah, jangan memanah. Lu Chen melihat kedua belah pihak berada di ambang pecah, jadi dia buru-buru berteriak untuk menghentikannya. Ini adalah rumah Pangeran Chang, di mana rumah Raja Chang sekuat hutan, dan Raja Chang duduk sebagai komandonya. Benar-benar tidak diperbolehkan mengambil inisiatif menyerang lawan, jika tidak, istana Pangeran Chang akan mengambil tindakan untuk menekannya. Tidak peduli seberapa kuat dia dan pasukannya bertarung, mustahil untuk mengalahkan Raja Chang. Namun, 1000 pemanah mematuhi perintah dan tidak menembakkan anak panah, tapi... Wus, masih ada panah esensi sejati yang ditembakkan. Anak panah itu menghancurkan ruang dan menghancurkan kehampaan. Anak panah itu sangat kuat sehingga sangat mengancam. Anak panah itu melesat tiba-tiba, seperti sambaran petir, langsung menuju ke teratai air. Itu adalah panah esensi sejati Ling Yan. Tetapi Sui Lian tidak memiliki pertahanan apapun, dan dia tidak menyangka pihak lain akan benar-benar berani menyerangnya di rumah Chang Wang, dan dia masih dalam jarak yang begitu dekat, bagaimana dia bisa melawan. Pada saat itu, warna kulit Sui Lian berubah, dan dia bahkan menunjukkan ekspresi putus asa, dan dia bahkan tidak bisa mengelak tepat waktu. Bentak, tepat ketika panah esensi sejati hendak mengenai Sui Lian, tiba-tiba sebuah pedang panjang tertusuk miring, dan anak panah itu terbang keluar, menyelamatkan nyawa Sui Lian. Orang itu mengenakan pakaian istana Pangeran Chang, dia memiliki aura yang kuat, dan ada penglihatan di belakangnya yang mengguncang langit. Dia ternyata adalah pengurus Liao dari rumah Pangeran Chang. Pelayan Liao, terima kasih. Sui Lian masih shock, seolah dia baru saja kembali dari gerbang neraka, tapi dia tidak lupa berterima kasih kepada Steward Liao. Bunuh dia. Melihat teratai air hampir tertembak, orang-orang kuat di Gunung Suiling sangat marah dan bergegas maju untuk bertarung. Berhenti, teriak pramugara Liao, dan segera menghentikan orang-orang di Gunung Suiling. Pelayan Liao, waria mati ini. Sui Lian menunjuk ke arah Ling Yan dan sedang berbicara, tetapi disela oleh seorang anak laki-laki gemuk, dia bukan waria, dia banci. Fat Long, apakah kamu sedang mencari kematian? Ling Yan sangat marah, dan berbalik untuk memukul Fei Long, tapi Fei Long sudah menyelinap pergi. Steward Liao, necromancer ini berani menembakku, bagaimana kita bisa melepaskannya? Sui Lian tidak terlalu peduli, apa yang dikatakan bocah gendut itu tidak akan mempengaruhi keluhannya, jadi dia terus mengatakannya. Jika bukan karena Butler Liao ada di sini, dia tidak akan begitu takut, dan sudah lama akan bergegas membunuh seseorang. Ling Yan satu tingkat lebih rendah darinya, dan dia yakin dia bisa membelah Ling Yan menjadi dua dengan satu serangan pedang. Dia, hanyalah orang suci bertato tulang, dan kekuatan tempurnya jauh lebih rendah darimu. Bahkan jika aku tidak menembak, panah itu tidak akan melukaimu. Pramugara Liao terkekeh, melihat ke arah Ling Yan lagi, tetapi berkata, prajurit roh ini baru di benua tengah, dan dia belum mengetahui aturannya. Jika dia melakukan kejahatan untuk pertama kalinya, kami tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Steward Liao, dia ada di sini di rumah Chang Wang, bagaimana kamu bisa melepaskannya? Sui Lian marah dan marah, kepala pelayan Liao biasanya menghormatinya, jadi mengapa dia memilih untuk membantu klan roh hari ini? Seperti yang kubilang, dia adalah anggota ras roh. Dia tidak tahu peraturannya. Pelanggar pertama dikecualikan. Pramugara Liao mengerutkan kening, mengapa Sui Lian ini tidak tahu cara menurunkan tangga untuknya. Jika Sui Lian bukan putri pemilik Gunung Suiling, dia pasti sudah menamparnya. Identitas klan roh Jianxiu yang cantik dan cantik itu tidak sederhana, dia berasal dari klan roh tingkat tinggi, dan dia adalah kerabat Raja Roh, seperti sepupu atau semacamnya. Orang ini tidak bisa bergerak, akan sangat merepotkan jika dia bergerak. Jika terjadi sesuatu pada orang di istana Raja Chang ini, bagaimana Raja Chang akan menjelaskannya kepada Raja Ling?
Jadi, tanpa berpikir panjang, dia langsung membantu Jianxiu. Tapi, Sui Lian masih ingin memperjuangkan sesuatu, tapi disela langsung oleh Steward Liao, biarkan saja masalah ini, tidak ada yang boleh melakukan apapun, terutama penduduk Gunung Suiling, jangan bergantung pada pemiliknya dari Gunung Suiling untuk memberikannya padamu. Cadangan, Istana Changku tidak akan melakukan apapun padamu. Kamu harus mengabaikan kata-kataku, dan aku jamin tidak ada di antara kalian yang akan lolos. Ketika Steward Liao mengatakan ini, teratai air layu, dan orang-orang kuat dari Gunung Suiling juga menyerah saat itu juga. Ada orang yang lebih berkuasa di Istana Chang. Jika Steward Liao marah, mereka pasti tidak akan bisa memakannya, dan mereka akan berjalan-jalan. Dengan Steward Liao mendukung Lu Chen dan yang lainnya, Sui Lian tidak ingin tinggal lebih lama lagi untuk mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia berbalik dan ingin pergi. Berhenti. Saat ini, terdengar teriakan dari Lu Chen, kamu tidak menghormati Raja Ling, dan kamu ingin pergi tanpa meminta maaf. Apakah ada hal yang begitu sederhana? Meminta maaf. Mendengar ini, kemarahan Sui Lian kembali meningkat, dia segera berbalik, menunjuk ke arah Lu Chen dan mengutuk, kamu bajingan, kamu merusak perbuatan baikku, dan kamu belum meminta maaf kepadaku. Sui Lian, kamu tidak menghormati Raja Roh, kamu harus meminta maaf. Wajah pramugari Liao cemberut, dan nadanya sangat keras, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Faktanya, ketika Sui Lian memarahi Linghua, dia sudah mendengarnya. Tapi Sui Lian adalah putri pemilik Gunung Suiling, Raja Chang berencana untuk memenangkan hati pemilik Gunung Suiling, dan dia tidak ingin menyinggung perasaan Sui Lian. Jika Lu Chen tidak mengungkitnya lagi, dia tidak akan mau mempedulikannya sama sekali. Ini, melihat wajah Steward Liao begitu muram, Sui Lian merasa sedikit gugup, mengetahui bahwa Steward Liao serius, tetapi dia tidak ingin meminta maaf. Raja Roh tidak ada di sini, bagaimana aku bisa meminta maaf? Sui Lian memutar matanya dan menemukan alasannya. Dia ingin meminta maaf, tapi tidak mungkin. Raja ini sudah ada di sini, kamu bisa meminta maaf sekarang. Pada saat ini, suara familiar terdengar dari belakang, membuat Sui Lian hampir memuntahkan 3 liter darah di tempat. Semua orang menoleh dan melihat seorang wanita roh yang sangat cantik muncul di tengah kerumunan, berjalan menuju sisi ini dengan langkah teratai. Temui Raja Roh. Butler Liao membungkuk dan berkata dengan hormat. Dengan Steward Liao yang memimpin, di antara kerumunan yang menyaksikan kegembiraan itu, banyak tokoh tingkat tinggi keluar dan membungkuk kepada Raja Ling sebagai tanda hormat. Kamu, saat Sui Lian melihat Linghua, ekspresinya seperti melihat hantu. Namun, Linghua berasal dari pihak Lu Chen. Dia hampir melukainya terakhir kali dan telah menjadi musuhnya. Bagaimana dia bisa meminta maaf kepada musuhnya? Kamu tidak menghormati raja ini, kamu harus meminta maaf. Linghua berkata dengan ringan, meminta maaf. Pramugara Liao memelototi Sui Lian, dan menambahkan, jika kamu tidak meminta maaf, kamu akan mati. Faktanya, Steward Liao sedang membantu Sui Lian. Jika dia tidak mengancam Sui Lian mungkin akan menolak untuk meminta maaf. Pada saat itu, jika Raja Ling menolak menyerah dan mencapai puncak umat manusia melalui Istana Qingming, dia akan mendapat masalah besar. Saat Raja Roh dipermalukan, petinggi umat manusia harus membela Raja Roh. Siapa yang bisa menahan amarah para petinggi? Sebagai orang kepercayaan Raja Chang, tentu saja dia tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi, karena akan berimplikasi pada Raja Chang. Sebagai upaya terakhir, dia berani menggunakan teratai air untuk membuat pisau, dan membiarkan Ling Wang memadamkan amarahnya. Oleh karena itu, dia membuang ancaman ini, yang tidak hanya membuat takut Sui Lian, tetapi juga mengejutkan orang banyak di sekitarnya. Raja Ling, maafkan aku gelisah dan mengatakan sesuatu yang tidak sopan kepadamu, mohon maafkan aku. Sui Lian terpaksa tidak melakukan apapun, jadi dia tidak punya pilihan selain gigit jari dan membungkuk pada Linghua dengan air mata berlinang, melakukan yang terbaik untuk meminta maaf. Oke, kamu turun. Begitu Linghua melambaikan tangannya, Sui Lian segera mundur, memimpin sekelompok guru dan saudara pergi karena malu. Raja Ling ada di sini, silakan datang ke rumah Chang Wang sebentar, agar keluargaku Chang Wang dapat menunjukkan kebaikannya sebagai tuan tanah. Pramugara Liao memasang wajah tersenyum, dan menunjuk ke istana Pangeran Chang, meminta bantuan. Lain kali, aku akan pergi ke tempat yang kacau, aku khawatir aku tidak punya banyak waktu.
Linghua dengan sopan menolak. Raja Roh pergi ke negeri kekacauan. Kepala pelayan Liao terkejut. Atas perintah perekrutan Istana Raja Chang, ada pasukan fanatik dari Akademi Tianhuang. Raja ini juga anggota tentara. Tentu saja, dia akan bergabung dengan tentara. Kata Linghua, tapi, Legiun Fanatik ada dalam daftar perintah pemanggilan, tapi Raja Roh tidak ada dalam daftar ini. Ketika Butler Liao sedang terburu-buru, butiran keringat mengalir di dahinya, dan keringat dingin mengucur di punggungnya. Raja Roh pergi ke negeri kekacauan. Apa yang kamu bercanda? Tidak masalah bagi anggota klan roh lain untuk pergi ke negeri yang kacau, tapi Raja Roh tidak bisa pergi. Pertempuran di negeri yang kacau itu sengit, bagaimana jika Raja Roh jatuh di dalamnya? Awalnya, jatuhnya Raja Ling tidak ada hubungannya dengan istana Pangeran Chang. Namun buruknya, adalah Raja Ling sebenarnya adalah anggota Legiun Fanatik, dan dia menambahkan perintah pemanggilan ke Legiun Fanatik, yang ada hubungannya dengan istana Chang. Dia tidak mengerti, mengapa Raja Roh yang bermartabat bergabung dengan Legiun Fanatik. Itu adalah kekuatan kecil di bawah komando Lu Chen. Mengapa Raja Ling bersedia menjadi bawahan Lu Chen? Sejenak ia ingin menamparkan dirinya sendiri, bahkan menyesal ingin membentur tembok. Awalnya, Raja Chang menginginkan Lu Chen, jadi dia bisa main-main dengan Lu Chen, jadi mengapa dia berbuat begitu banyak. Tetapi untuk menyenangkan Raja Chang, dia bahkan mengumpulkan pasukan Lu Chen untuk melakukannya bersama-sama, tetapi dia tidak menyangka bahkan Raja Ling pun akan melakukannya, bukankah dia berhutang? Jika dia tahu bahwa Raja Ling juga anggota Legiun Fanatik, dia tidak akan memberitahukan hal ini kepada Raja Chang jika dia terbunuh. Raja ini adalah anggota Legiun Fanatik dan tidak memiliki hak istimewa. Mengapa dia tidak berada di peringkat ini? Linghua bertanya balik. Tidak, Raja Roh adalah pengecualian, dia pasti tidak termasuk di antara mereka, dan dia tidak boleh memasuki tanah kekacauan. Keringat menetes dari dahi Stewart Liao seperti air, hampir membasahi pakaiannya. Jika perintah pemanggilan dapat diubah, dia akan mengubah daftar di atas sekarang dan mencoret fanatik Legion. Sayangnya daftar perintah pemanggilan sudah diserahkan kepada eselon atas, dan dia tidak lagi berhak mengubahnya. Kalau begitu, Raja akan pergi sendiri. Kata Linghua, Raja Roh, jangan lakukan itu. Kekacauannya sangat parah dan umat manusia berada dalam situasi yang buruk. Sangat berbahaya bagimu untuk pergi ke sana. Pramugara Liao menangis, dia tidak menyangka Raja Ling bersikeras untuk pergi. Dia benar-benar memiliki satu kepala dan dua kepala besar. Bagaimanapun, dia harus mencegah Raja Roh pergi ke negeri kekacauan, jika tidak, dia tidak akan bisa membawa periuk besar ini. Raja ini telah berada di benua tengah selama beberapa waktu. Awalnya saya ingin mencari tempat untuk berlatih, tapi sekarang saya hanya pergi ke tempat yang kacau untuk berlatih. Melihat pengurus Liao sangat gugup, Linghua menebak mengapa pengurus Liao begitu, dan kemudian berkata, Raja ini menggunakan reputasi pribadinya untuk berlatih di tempat yang kacau, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Istana Yuchang dapat yakin. Jika itu masalahnya, maka penjahat tidak nyaman untuk mengatakan apa-apa lagi, tolong tinggalkan Raja Ling sendirian. Pengurus Liao membungkuk, berbalik dan pergi, dan segera kembali ke istana Pangeran Chang untuk melaporkan situasinya kepada Raja Chang. Selamat, Lu Chen menatap Linghua, tersenyum, dan berkata begitu. Sebab, Linghua telah menembus belenggu, akhirnya memperbaiki tulang gioknya, dan naik ke pangkat suci tertinggi. Kenapa kamu tidak menungguku? Linghua mengabaikan ucapan selamat Lu Chen, tapi menanyakan pertanyaan ini. Pergi ke tempat yang kacau itu penuh bahaya. Aku tidak ingin kamu pergi. Kata Lu Chen. Tapi aku ingin pergi. Kata Linghua. Anda hanya memiliki satu misi di benua tengah, untuk berlatih, dan berlatih lagi. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, selain itu, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, dan kamu tidak perlu pergi kemanapun. Pergi ke medan perang adalah pengalaman dan latihan, dan saya ingin merasakan medan perang suci yang unik di benua tengah. Kata Linghua, itu hanya pertarungan dan pembunuhan. Jika ada yang perlu kau pelajari, kembalilah mundur dan jadilah raja sejati secepat mungkin. Lu Chen berkata dengan marah. Kamu tidak perlu membujuk, orang-orangku semua akan pergi ke negeri kekacauan, aku harus pergi. Sikap Linghua tegas, dan nada bicaranya tidak bisa dinegosiasikan. Yang membuat Lu Chen tercekik dalam waktu yang lama, dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dalam waktu yang lama. Tidak lama kemudian,
pramugara Liao keluar dan tidak lagi menghentikan Linghua, melainkan memimpin kerumunan untuk berangkat. Dia mendapat instruksi Raja Chang, karena Raja Ling pergi sendiri, maka Raja Ling akan pergi. Bagaimanapun, Raja Ling tidak ada dalam daftar perintah wajib militer, dia juga tidak bekerja sama dengan Raja Chang, jadi apa yang terjadi tidak ada hubungannya dengan Raja Chang. Jika otoritas yang lebih tinggi ingin menyelidikinya, mereka harus menyelidiki istana Qingming, siapa yang menyuruh Xiao Ying untuk tidak melindungi Raja Ling. Namun, Steward Liao menerima misi sementara. Raja Chang memintanya untuk memimpin kerumunan ke negeri yang kacau, dan memintanya untuk menyaksikan Lu Chen mati di medan perang dengan matanya sendiri. Pramugara Liao tidak menyangka akan menerima pekerjaan sesulit itu, sungguh sial selama 8 kehidupan. Memasuki negeri yang kacau dan ditempatkan di kota Fenghuo bukanlah masalah bertempur dalam 1 atau 2 pertempuran, juga bukan masalah 1 atau 2 hari. Itu adalah garnisun jangka panjang, dan saya tidak tahu berapa banyak pertempuran yang akan terjadi. Tidak mungkin untuk kembali setelah 1 atau setengah tahun. Yang paling penting adalah negeri kekacauan adalah medan perang jangka panjang. Orang-orang suci musuh itu kuat dan banyak, dan ada begitu banyak pertempuran yang harus dilakukan. Entahlah apakah dia bisa kembali hidup-hidup, atau mati dalam pertempuran itu. Tanah kekacauan ini terletak di kawasan kediaman Raja Chang, terletak di pelosok barat laut, sangat dekat dengan kawasan lain, hanya berjarak 10.000 mil. Pintu masuk ke Land of Chaos berada di antara 2 puncak besar, di mana terdapat lembah yang berkelok-kelok ribuan mil, langsung saja menuju ke ujung lembah. Mulai dari 2 puncak besar, ke lembah, dan kemudian ke pintu masuk tanah kekacauan, terdapat berbagai macam batasan yang kuat. Terbang dilarang di sini, hanya berjalan kaki yang diperbolehkan. Berjalan keluar dari lembah, mata tiba-tiba terbuka, dan kota pertahanan yang megah dan besar muncul di mata. Kota pertahanan dibangun dengan cara yang sangat istimewa. Lapisan dinding dibangun ke atas, lebar di bagian bawah dan sempit di bagian atas, seperti suar, berdiri dengan gagah di tempat yang kacau. Inilah kota mercusuar umat manusia. Kota Beacon dibangun di pintu masuk untuk mencegah musuh menyerang dan melindungi umat manusia. Di antarmuka antara kota Fenghuo dan lembah, terdapat sebuah gerbang besar, yang sebenarnya adalah pintu belakang. Untuk memasuki tanah kekacauan, pertama-tama masuk ke kota Suar, yaitu melalui pintu belakang terlebih dahulu. Dan pintu masuk utama terhubung ke tempat yang kacau, dan ada medan perang, dan apinya berkobar, jadi pada dasarnya tidak akan dibuka. Tidak ada larangan terbang di negeri kekacauan. Siapa yang mau keluar kota bisa langsung terbang, dan siapa yang mau buka gerbang kota dan jalan kaki. Untuk memperkuat kota Fenghuo, tidak hanya kawasan istana Chang saja, para wali dari daerah lain juga datang. Perintah pemanggilan bukan hanya tugas Raja Chang, tetapi raja sejati lainnya juga memilikinya. Namun, negeri kekacauan berada dalam yurisdiksi Raja Chang, jadi tentu saja bala bantuan Raja Chang adalah yang paling banyak. Sekitar 10.000 orang wajib militer oleh pasukan lain, 5.000 orang dari Legiun Fanatik, dan ribuan orang dari Istana Chang, hampir 20.000 orang. Bala bantuan dari daerah lain tidak banyak. Ada yang mengirim 10.000 orang, ada yang ribuan, ada yang lebih dari 1.000, dan ada yang daerahnya terlalu jauh, hanya beberapa ratus orang yang datang. Meski begitu, benua Yuanwu memiliki banyak wilayah, dan bala bantuan yang dikirim dari setiap wilayah berkumpul di lembah. Sekilas, seluruh lembah penuh dengan orang, seperti kerumunan besar yang bergegas menuju kota Fenghuo. Meskipun gerbang belakang kota Fenghuo sangat besar, namun tidak dapat menahan begitu banyak orang yang masuk. Penjaga gerbang harus menjaga ketertiban secara paksa dan membiarkan bala bantuan memasuki kota secara bertahap. Di gerbang kota, ada seorang panglima perang yang diutus oleh orang-orang tingkat tinggi untuk mengawasi bala bantuan di berbagai daerah. Pimpinan masing-masing daerah harus menyampaikan perintah pemanggilan kepada pengawas, dan melaporkan jumlah bala bantuan di daerahnya masing-masing, kemudian menyerahkan personelnya kepada pengawas untuk mengambil alih, dan jangan pernah berani memalsukan. Dapat dilihat dari sini bahwa umat manusia tingkat tinggi sangat mementingkan penguatan ini. Dan pemimpin tim di setiap area telah menyerahkan segalanya, dan kemudian mereka dapat kembali menikmati berkah, tetapi butler Liao adalah pengecualian. Setelah pengurus Liao diserahkan kepada panglima perang, dia mengikuti yang lain ke kota Fenghuo dan menjadi salah satu dari banyak bala bantuan.
Tugas Panglima Perang adalah mengawasi apakah perintah wajib militer telah selesai di setiap daerah, dan tidak ikut berperang. Oleh karena itu, pengawas mengambil alih bala bantuan dengan tangan kirinya, tetapi menyerahkan tangan kanannya ke kota Fenghuo. Beacon Fire City tidak berada di bawah yurisdiksi Raja Chang, tetapi dikendalikan oleh Raja sejati yang ditunjuk oleh ras manusia tingkat tinggi, dan Raja sebenarnya adalah pemilik Beacon Fire City. Penguasa kota bertanggung jawab atas segala sesuatu di kota Fenghuo, dan hanya duduk di kota, tidak pernah meninggalkan kota, dan tidak pernah berpartisipasi dalam perang. Karena, negeri kekacauan adalah medan perang para suci, dan Raja yang sebenarnya dilarang keras untuk berpartisipasi. Medan perang Raja sejati bukanlah di tempat yang kacau, tapi di tempat lain, yang lebih berbahaya dan kejam. Panglima pertempuran kota Fenghuo adalah seorang bijak tulang giok yang kuat, dengan penampilan yang sangat kasar dan aura yang menakutkan, samar-samar menunjukkan tanda-tanda menjadi raja sejati. Panglima pertempuran bertanggung jawab atas semua pejuang di kota Fenghuo dan mengambil alih semua bala bantuan dari Panglima Perang. Ketika dia mengambil alih bala bantuan yang dikirim oleh Istana Pangeran Chang, dia melihat bahwa pengurus Liao ada di antara mereka, dan dia sangat terkejut. Pelayan Liao, mengapa kamu ada di sini juga? Sepertinya namamu tidak ada di daftar-daftar perintah perekrutan di Istana Chang. Dia sering diutus oleh penguasa kota, dan berurusan dengan Raja Chang dari waktu ke waktu. Bagaimana mungkin dia tidak mengenal pengurus Liao, orang kepercayaan Raja Chang? Terlalu banyak elit yang direkrut di area mansion Changwang kali ini. Changwang khawatir, dia mengirim saya untuk mengurus tim. Saya harap kerugiannya tidak terlalu besar, kata butler Liao dengan wajah pahit. Komandan Lu, saya tidak bisa menahan diri. Raja Chang sangat peduli dengan para pejuang di bawah panjinya, dan pengurus Liao telah bekerja keras. Ketika bala bantuan tiba di kota Fenghuo, mereka akan dikomandoi, dikendalikan, dan dijaga oleh berbagai komandan di kota. Pengurus rumah tangga Liao tidak perlu mengkhawatirkannya. Pasukan bala bantuan Istana Chang Anda berada langsung di bawah komando saya, dan saya akan menjaga mereka untuk sementara waktu. Apakah Anda tidak merasa lega, pramugari Liao? Komandan Lu terkekeh, mengulurkan tangannya untuk memimpinnya ke depan, dan berkata, ayo, pramugari Liao, silakan istirahat di ruang konferensi, mari kita ngobrol dengan baik. Oke, kepala pelayan Liao sangat gembira. Komandan Lu mengundangnya ke ruang konferensi, yang memperlakukannya sebagai tamu terhormat, bukan anggota tempur biasa. Perlakuan terhadap VIP jauh lebih besar, setidaknya mereka tidak harus menderita dengan anggota tempur, dan mereka bahkan tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran. Komandan Lu membawa pengurus Liao yang gembira, dan melemparkan bala bantuan dari Istana Pangeran Chang ke bawahannya untuk dimukimkan kembali. Bawahan yang diperintahkan oleh Lu tidaklah sederhana. Dia adalah sage tulang giok dan komandan pertempuran tingkat berikutnya. Dia cukup kuat di kota Fenghuo. Pasukan bala bantuan dari daerah lain datang ke kota Fenghuo untuk langsung menambah pasukan bertahan. Mereka bertahan di tembok kota, atau bertugas sebagai tim cadangan di bawah tembok kota, siap bertarung kapan saja. Namun, kelompok bala bantuan di area rumah Changwang ini dibawa ke pusat kota Fenghuo oleh komandan ini, dan ditempatkan di tenda besar, jauh dari tembok kota di garis depan pertempuran. Tuan Komandan, mengapa bala bantuan lain berdiri di garis depan, tetapi kami datang ke sini untuk bersantai? Sui Lian mau tidak mau bertanya, apakah kamu benar-benar ingin berperang? Kondektur bertanya balik, karena kita memperkuat tanah yang kacau, kita akan pergi ke medan perang, jika tidak, apa yang kita lakukan di kota Fenghuo? Sui Lian sebenarnya mengatakan itu, terlihat sangat agresif. Faktanya, dia adalah seorang militan, jika tidak, dia tidak akan pergi ke istana Qingming untuk melawan Liang Han sepanjang waktu, dan dia tidak akan mendapat masalah dengan Lu Chen. Tapi kali ini dia sangat ingin pergi ke medan perang, dan ada alasan lain, yaitu mencari kesempatan untuk membalas dendam di medan perang. Bunuh Lu Chen secara diam-diam, bunuh Linghua secara diam-diam, bunuh Jian Xiu secara diam-diam. Hanya di medan perang, di tengah huru-hara, Anda memiliki kesempatan untuk menyerang dari belakang. Anda berada langsung di bawah kendali Tuan Lu, dan posisi tempur Anda adalah bermanuver, bukan pergi ke garis depan. Komandan tersenyum, dan berkata lagi, tetaplah di sini dengan tenang, jika pertarungan di depan tidak berjalan dengan baik, cepat atau lambat kamu akan terdorong. Begitu pria itu mengatakan itu,
Sui Lian tidak mengatakan apapun lagi, tetapi mematuhi pengaturannya. Kota Fenghuo berada di bawah yurisdiksi Raja Sejati lainnya, dan menerapkan mekanisme militer yang ketat, dan ini bukan wilayah rumah Changwang, jadi Sui Lian yang sombong tidak berani sombong di sini. Kamu, komandan melirik ke arah legiun fanatik, wajahnya tiba-tiba menjadi kaku, begitu banyak yang mulia. Apa yang kamu lakukan di sini? Mereka di sini untuk bermain. Tidak, mereka di sini untuk menjadi umpan meriam. Tidak, tidak, jangan anggap mereka sebagai yang mulia. Mereka sebenarnya adalah orang suci dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Ya, mereka terlalu kuat, mereka bisa digunakan sebagai kekuatan utama, dan mereka bisa mengalahkan musuh. Saat ini, ada banyak suara ejekan di antara kerumunan, semuanya ditujukan pada legiun fanatik. Dan mereka yang berbicara semuanya adalah murid Sui Lingshan. Diam, kondektur berteriak, mengerutkan kening lagi, dan berkata dengan sangat bingung, tidak apa-apa jika ada 3 atau 5 yang mulia, tetapi Anda memiliki 3 atau 5 ribu yang mulia di sini, apakah mereka di sini untuk mati? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana caranya. Raja Chang merekrut orang, mungkinkah tidak ada cukup orang suci di bawah panji Raja Chang, dan bahkan yang mulia mengirim mereka ke sini. Petik 2. Raja Chang mengirim kita ke sini karena dia ingin kita datang dan melihat betapa kejamnya medan perang orang suci itu. Lu Chen berdiri, dan berkata sambil tersenyum, Raja Chang ingin memacu kita, mari kita berlatih keras setelah kita kembali, berusaha menjadi orang suci secepat mungkin, mengolah tulang giok, dan meningkatkan kekuatan tempur kita, sehingga ketika kita benar-benar pergi ke medan perang para suci di masa depan Hulk, yang tak terkalahkan, bunuh musuh. Raja Chang akan membosankan sekali, menjagamu patung emas. Kecuali, kamu berasal dari istana Chang, sayangnya kamu bukan. Komandan menatap jubah di tubuh Lu Chen. Itu bukan jubah istana Chang, tapi dia merasa sedikit familiar, jadi dia tidak bisa menahan tertegun untuk beberapa saat, dan kemudian berkata, jubah di tubuhmu sangat familiar, dan aku tidak ingat di mana saya melihatnya. Lulus, hei, mereka dari Akademi Tianhuang. Sui Lian mengatakan sesuatu yang aneh, langsung menusuk faksi milik Lu Chen. Akademi Tianhuang, ngomong-ngomong, tidak heran saya terlihat familiar. Saya kenal dekan Akademi Tianhuang, Zuo Sue. Dia pernah tinggal di kota Fenghuo sebentar. Kondektur tiba-tiba sadar, Din, jadi kamu punya kenalan di sini. Mendengar ini, Lu Chen sangat gembira, dan dengan cepat menoleh dan berteriak kepada orang banyak. Di tempat hantu ini, jika ada komandan yang kenal pasti merupakan hal yang baik bagi legiun fanatik. Lihat saja Steward Liao yang diundang langsung oleh Komandan Lu untuk menjadi VIP, jadi dia tidak perlu menderita di kota, bahkan tidak perlu pergi ke medan perang. Meskipun pangkat perintah ini sedikit lebih rendah, tampaknya dia memiliki status di kota Fenghuo. Jika dia mengurus Akademi Tianhuang, akan lebih mudah bagi Legiun Zelot. Setidaknya, jika Anda bisa menyelamatkan diri beberapa kali di medan perang dan menghadapi beberapa bahaya, sangat mungkin untuk bertarung sampai akhir. Oh, Zuo Sue juga ada di sini. Ketika kondektur mendengar ini, keterkejutan muncul di wajahnya, segera panggil dia keluar, banyak yang ingin kukatakan padanya. Din, ada yang mencarimu, cepat keluar. Lu Chen berteriak lagi, tapi Zuo Sue tidak menanggapi. Setelah beberapa lama, di bawah panggilan terus-menerus dari Lu Chen, Zuo Sue keluar dari kerumunan dengan wajah enggan. Haha, Zuo Sue, apa kabar? Ketika kondektur melihat Zuo Sue muncul, dia tidak bisa menahan tawa, tetapi senyuman itu agak palsu, seolah-olah dia sedang tersenyum di permukaan. Lian Jia, sudah lama tidak bertemu. Zuo Sue juga tersenyum, tapi senyumannya sedikit kaku, benar-benar semacam senyuman yang dangkal. Tentu saja sudah lama sekali. Kamu sudah lama menjadi pembelot, tidak berani dipermalukan. Senyuman Lian Jia memudar, wajahnya menjadi serius, dan nada suaranya menjadi lebih parah. Kamu salah paham, aku tidak menjadi pembelot, bukankah aku pergi bersamamu untuk membunuh musuh sepanjang waktu? Zuo Sue memiliki wajah yang aneh, seluruh tubuhnya malu, dan memaksakan senyum. Terakhir kali, dia diutus oleh Raja Chang untuk berperang di negeri yang kacau balau. Dia bergabung dengan pasukan Lian Jia dan bertempur sepanjang waktu. Dia akhirnya menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Dan ketika dia melarikan diri, dia kebetulan bertemu Lu Chen, dan keduanya melarikan diri dari sungai beracun.
Apa yang dia lakukan adalah pembelot, dan siapapun akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi Chang Wang masih melindunginya. Apakah Dekan Akademi Tianhuang seorang pembelot? Semua orang kagum, dan mata mereka tertuju pada Zuo Sue. Bagaimana orang suci tulang giok yang bermartabat itu menjadi seorang pembelot? Bunuh musuh, bunuh dan bunuh. Jika saya tidak memperhatikan, kamu akan menghilang, saya pikir kamu terbunuh. Lian Jia menatap Zuo Sue, dan mencibir, baru kemudian aku mengetahui bahwa kamu pulang ke rumah, kamu benar-benar mampu, kamu tidak melewati kota Fenghuo, dan melarikan diri dari tempat yang kacau tanpa ada yang menyadarinya. Begitu kata-kata itu keluar, kerumunan di sekitarnya menjadi gempar, dan segera menjadi keributan. Hanya ada dua pintu masuk ke negeri kekacauan, satu adalah kota suar umat manusia, dan yang lainnya adalah kota 5 partai ras musuh. Jika umat manusia ingin meninggalkan negeri kekacauan, mereka harus melalui kota Beken dan lembah untuk keluar. Namun kota Fenghuo sangat dijaga, dan harus terus berjuang hingga waktu kebaktian habis, dan tidak ada yang bisa pergi begitu saja. Kecuali, ada persetujuan khusus dari penguasa kota. Oh, Lian Jia, aku kembali, apa yang kamu bicarakan? Zuo Sueqian tersenyum, merangkul bahu Lian Jia dan berjalan ke samping, dan berkata dengan penuh kasih sayang, kemarilah, mari kita ke samping untuk mengejar masa lalu. Oke, ayo kita pergi ke kantor pesawat militer untuk mengenang masa lalu. Lian Jia berkata sambil berjalan. Bisakah kamu berpindah tempat? Oke, ayo kita hukum Ola. Ketakutan. Keduanya berangsur-angsur menjauh, sepertinya Zuo Sue sedang berjalan pergi dengan Lian Jia di pelukannya, tapi sepertinya Lian Jia sedang menggendong Zuo Sue. Ternyata dekanmu punya banyak cerita. Dia mungkin tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, jadi jangan harap dia bisa menutupinya. Sui Lian menatap Lu Chen dan berkata sambil mencibir. Tidak akan lama lagi dia akan kembali, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Lu Chen menjawab sambil tersenyum, Zuo Sue adalah pria yang pengkhianat dan licik, sangat sulit bagi Lian Jia untuk menghukumnya. Selain itu, Raja Chang melindungi Zuo Sue, jika tidak, Zuo Sue telah menjadi pembelot begitu lama, mustahil untuk tidak dimintai pertanggungjawaban oleh kota Fenghuo. Setelah itu, Lu Chen mengabaikan Sui Lian dan yang lainnya, dan memimpin kerumunan untuk mengambil tempat yang luas di antara tenda-tenda ini, menempati lebih dari 5.000 tenda, dan menetap. Meskipun kota Fenghuo penuh kedinginan, aura di sini masih bagus, dengan konsentrasi sekitar 500.000 kali, jauh lebih tinggi daripada Akademi Tianhuang. Karena dia tidak perlu berada di garis depan pertempuran, Lu Chen meminta para legioner untuk kembali ke tenda mereka dan segera berlatih sebanyak yang mereka bisa. Tapi dia sendiri tidak bisa berkultivasi di sini, jadi dia berpatroli di luar dan membiarkan saudara-saudari berjaga malam. Orang-orang dari kekuatan lain juga telah menetap, dan kebanyakan dari mereka telah kembali ke tenda mereka, dan juga meningkatkan budidaya mereka. Bagaimanapun, aura di sini tidak rendah, dan tidak ada yang mau menyia-nyiakan waktu berkultivasi. Setelah beberapa jam, Linghua tiba-tiba keluar dari tenda, dan berkata kepada Lu Chen, aku akan menggantikanmu, pergi dan istirahat. Tidak nyaman bagi saya untuk berlatih di sini, dan istirahat tidak ada gunanya. Lebih baik melindungi Dharma untuk semua orang sehingga semua orang dapat berlatih dengan ketenangan pikiran. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, belum lama ini kamu mengolah tulang giok, yang paling penting adalah berlatih dengan tenang untuk mengkonsolidasikan wilayahmu. Saya sudah berkonsolidasi dan ingin bernapas. Linghua menatap tembok pertahanan kota di kejauhan untuk waktu yang lama, tapi dia tidak tahu apa yang dia lihat atau apa yang dia pikirkan. Kamu ingin keluar? Lu Chen bertanya, memikirkan. Linghua mengangguk, dan berkata lagi, tanah kekacauan adalah salah satu tempat paling istimewa di benua tengah. Ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang suci dari semua ras. Ini benar-benar membuka mata saya. Ketika saya datang ke sini untuk pertama kalinya, saya sama seperti Anda. Itu membuka mata dan saya terkejut. Lu Chen mengatakan hal yang sama, saya tidak menyangka bahwa medan perang sebenarnya dari setiap ras bukanlah di 4 wilayah utama yaitu Timur, Barat, Utara, Selatan. Tetapi di sini, di benua tengah. Saya punya pertanyaan, mengapa 5 iblis, hantu, dan binatang bisa datang ke negeri kekacauan? Linghua mengalihkan pandangannya dan menoleh ke Lu Chen, tetapi ras roh kita tidak memiliki jalan yang mengarah langsung ke tanah kekacauan. Ini,
mungkin ada hubungannya dengan lembah roh. Lembah roh disegel, tidak mengherankan jika tidak ada jalan masuk ke negeri yang kacau itu. Lu Chen berkata begitu. Feng Yao, Linghua sedikit mengernyit, dan ada sinar ketidakpuasan di matanya yang indah. Dia menyegel ras roh kita, yang telah tersegel sepenuhnya, tetapi meninggalkan jalan bagi 5 ras musuh lainnya. Ras roh kita telah melakukan pekerjaan dengan baik. Mungkin, ada alasan lain mengapa Kaisar Feng Yao melakukan ini. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, atau mungkin itu tidak dilakukan oleh Kaisar Feng Yao. Jalur dari 5 ras yang bermusuhan mungkin sudah ada sejak zaman kuno dan tidak dapat disegel. Tidak, ini pasti perbuatan baik Feng Yao, dan hanya dia yang memiliki kemampuan seperti itu. Kata Linghua, bagaimanapun, Kaisar Feng Yao sudah lama tiada, jadi jangan berdebat tentang masalah yang tidak relevan ini. Lu Chen menghela nafas, seluruh klan roh tidak terlalu membenci Kaisar Feng Yao. Sebaliknya, Chong Linghua sangat membenci Kaisar Feng Yao, dan dia sangat bingung. Saya benar-benar ingin tahu, bagaimana 5 ras besar bisa sampai ke negeri kekacauan. Linghua berkata lagi, ada gerbang cahaya di sisi mereka, yang langsung berteleportasi ke tanah kacau. Kota Wufang di seberang kota Feng Huo adalah tempat berkumpulnya 5 klan mereka. Kata Lu Shen, Gua Iblis, Gua Neter, Gua Hantu, Gunung Binatang, apakah semuanya memiliki portal seperti itu? Linghua bertanya, sejauh yang saya tahu, ada Gua Hantu. Saya tidak tahu tentang 4 ras lainnya. Lu Chen mengatakan yang sebenarnya, karena pertama kali dia datang ke tanah kekacauan, dia berasal dari sarang iblis, jadi dia secara alami mengetahuinya. Aku ingin jalan-jalan keluar, Linghua berkata begitu tiba-tiba. Jangan bercanda, oke, musuh di luar semuanya adalah orang suci, dan jumlah orang suci dengan tulang giok sama banyaknya dengan rambut sapi. Sangat mudah bagimu untuk keluar dan tidak pernah kembali. Kata Lu Shen, tidak ada raja sejati di luar, jadi bagaimana orang bijak tulang giok bisa menghentikan langkah raja ini? Linghua tampak bangga, sekarang dia telah mengolah tulang giok, dia tidak terkalahkan di level yang sama, mengapa dia takut keluar jalan-jalan? Jangan main-main, kota Wufang telah mengumpulkan orang suci tulang giok dari 5 ras, dan mereka akan datang berkelompok saat keluar. Mereka tidak akan melawanmu 1 lawan 1. Lu Chen sedikit panik, dan berkata lagi, di Akademi Tianhuang, kamu dapat melakukan apapun yang kamu suka, tetapi di sini, kamu tidak boleh bermain-main. Kamu harus mematuhi perintahku. Perintahmu berlaku untuk legiunmu, bukan untuk raja ini. Linghua berkata begitu. Kamu adalah anggota pasukanku sekarang, jadi kamu harus mematuhiku. Lu Chen terlihat serius dan tidak bercanda dengan Linghua. Jika kamu tidak mengakui bahwa kamu adalah anggota legiun fanatik, maka saya mengundang kamu untuk keluar dan meninggalkan kota Feng Huo. Kamu ingin mengusirku? Linghua menatap Lu Chen, matanya yang indah bersinar karena terkejut. Jika kamu berani keluar sendirian, aku akan mengantarmu pergi. Lu Chen berkata tanpa ampun.